Pak Jis, izin. Pertama, saya sudah tidak di MLI, Pak. Saya siap berkontribusi buat stand up Indo. Minta maaf, Pak Jis. Kalau saya ada salah-salah, Pak Jis. Ini dari hati, lubuk hati paling dalam, Pak Jis. Saya sedih, Pak Jis, saya nggak di-follow stand up Indo, sama tidak masuk ke grup. Ya, minimal diajak jadi volunteer stand up Jambore nggak apa-apa. Ini PB-nya bukan Prabowo ya? Ya, minimal kalau gua nyalek, ijazah gua asli kan. Kenapa kok setelah banyak menjadi orkestrator di balik layar, tiba-tiba lo keluar lagi bikin show? Iya, karena lo jadi frontliner lagi nih gitu kan? Terakhir gua bikin show 2022. Selamat datang di Urip Comedy. Urip tuh apa sih? Urip tuh gini ceritanya, Pak. Gua penasaran. Jadi awalnya waktu itu gua nonton stand up di Comika. Oke. Show-nya Panji dulu. Lagi open mic. Lagi open mic, bro. Open mic, terus gue nonton aja biasa, terus tiba-tiba Panji lagi kontrol. Lu orang Jawa lu ya? Ah, bukan Bang, bukan. Enggak, mungkin pasti nama lu Urip kan, lu orang Jawa kan. Gue Makassar, Bang, gue Makassar gitu. Enggak, bukan lu. Sini lu naik. Gue naik panggung. Gue tuh gondrong, kumis gue tebel banget, terus gue pakai celana gombrong, baju polos putih, jadi kayak orang apa ya? Kayak ini, kayak budayawan. Kayak budaya. Kayak apa prajurit zaman Majapahit. Gondrong kumis. Udah dari situ tiap ketemu dia manggil gue Urip. Itu udah lama tuh 2022. Terus 2024 akhir lah, terus gue pengen bikin media-media stand up gitu lah. Terus namanya apa ya? Udah Urip Komedi aja. Gitu, makanya akhirnya terjadilah Urip Komedi. Urip Komedi, oke. Sebenarnya bagus maknanya kan, kayak Urip hidup artinya. Iya. Kita menghidupi skena stand up. Wes, mantap. Betul. Iya, karena gue suka banget lihat logo-logo kalian ada di beberapa poster acara. Oh iya betul. Gitu. Jadi gue penasarannya apa sih Urip Komedi ini? Urip itu apa gitu? Oh, baru tahu asal usulnya. Oke. Terima kasih sudah mau hadir di podcast UMKM. Ya. Terima kasih juga udah mampir ke studio saya ya. Sama-sama merintis. Tapi mungkin bagi yang teman-teman belum kenal ya sama Bang Gian ya. Betul. Bisa dikenalin dulu, Mas. Okay. Karena sebelum itu gue mau klarifikasi dulu, Bang. Lu pernah jadi caster e-sports kan? Iya. Nah, benar. Jadi gue pertama kali ketemu sama abang ini adalah di panggung e-sports, guys. Gue coach e-sports, Bang. Apa PB? Dulu gue ketemu sama lu di ASL AOV. AOV. 2000 AOV lagi hot-hotnya berantem sama Mobile Legends tuh. Itu di ini apa namanya, Senayan. Basket hall. Iya, di tempat gor olahraga kayaknya. Iya, benar. Gua nge-MC lo ya. Jadi pada waktu itu ada era di mana gua sempat masuk ke skena e-sport. Bukan masuk. Gua lebih banyak jadi MC di acara e-sport dari Point Blank. Awalnya Point Blank. Awalnya PB boleh. Point Blank tapi yang itu masih di Garena. Iya. Yang udah di Garena, balik ke Garena. Betul. Gue tuh MC PBNC dan PBIC. Point Blank National Championship dan siapa sangka Point Blank Internasional, jadi Piala Dunia. MC internasional, bro. MC internasional, MC Piala Dunia. Ini PB-nya bukan Prabowo ya? Ya. Bukan guys, bukan. Lo taunya FF doang lagi. Iya lagi FF. Nah, gue MC di sana itu lumayan lama di skena e-sport. Ada 3 tahun 4 tahun dari PB. Gua sempet ke Point Blank, PUBG sekali. Season pertama apa itu kompetisi? Gue lupa nama kompetisinya PUBG. Itu ada yang si kembar dari Decathlon. Betul. Pertama kali gua tahu. Gila enggak? E-sport banget gue. E-sport, bro. Habis itu gua ke AOV di AOV bawa jokes MLI, bro. Lah, gue pas lagi casting kenapa abang MLI ini ada di sini gitu. Siapa pemainnya setelah tuh atlet AOV yang agak gondrong sekarang jadi coach di Honor of King, si Kurus. Kalau DG Kurus kan jadi coach yang Dota hari ini kan. Hoka Oji. Oke, iya. Benar. Oji memang tim Dota, bro. Ya, gua akhirnya kenal sama skena itu. Oh, dan lumayan lama gila. Sampai akhirnya gua juga baru tahu ternyata salah satu player e-sport Point Blank ternyata saudaranya Mamat. Oh, ada. Tapi tahu nama ini ya, Gansop ya. Tapi sekarang dia kerja, dia megang Herners. Oh, ini ada namanya Ole. Dulunya
Point blank. Pro player. Pro player. Pro player. Ditembak-tembakan Juara guys, dunia gitu. deh. Ini juara dunia deh. Oh, Iya. dia tuh Dia itu, aduh gue lupa dia di RRQ. Bukan dia. Bo- Yang warna biru apa ya? RRQ. Evos. Oh, yang di ini yang di One Bell. Kan tuh deh. Iya, Wah. salah satunya. Betul. Iya RRQ ya. Itu zaman nggak tahu ya kalau pada ikutin Point Blank. Nest Jack. Next Jack, betul. Ada namanya Nest Jack. Iya, itu Jadi- legendnya apa? Nah, Benny Moza. Benny Moza, Moza. betul. Next Jack itu Bisa AWP. pas pakai AWP. Oh, sniper. Tapi bisa deket gitu. Wah, Pak, Iya. dia bisa ngumpet nih. Iya. 2 lawan 1 tinggal dia sendiri. Dia dengerin pakai step kaki kayak Buset. das, Gila. mati. Jijik banget, Bro. Oh, iya. Jadi buat kalian yang Sports banget nih, Bang. Jadi buat kalian yang hari ini gue e-sport banget, Bang. Izin. Izin. Kalau nggak tahu Benny Moza sih nggak usah main. Jadi beliau ada sejarah e-sport, tapi kalau gua taunya yang pernah dari Suci 3 ya, Bang? Suci 3. Benar. Lu di Bekasi, Bang? Bekasi gua. Gedenya. Hmm. Tapi lu kenapa akhirnya ke Bandung komunitas? Kuliah. Oh, itu di mana? Kuliah di Maranatha gue. Oh, di Maranatha. Maranatha kuliah. Kenal stand up di sana atau? Ke sana. Oh, oke. Gue kenal stand up itu dari senior gue. Jadi gue teater. Anak teater nih. Oh, Anak teater di ini. kampus. Ya. Terus tiba-tiba ada senior gue bilang gini, kemarin tuh tahun lalu apa berapa bulan yang lalu tuh ada audisi stand up. Oh, waktu Suci 2 berarti itu. Suci 1. Suci 1 malah. Udah ikutan. Suci 1, gue udah tahu dari Suci 1. Oke. Oh Iya, 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 stand iya. up. Oh iya, terus gue pulang gue cari tahu stand up tuh apa. Akhirnya gue pertama kali datang ke komunitas, gue masih hafal sampai hari ini karena Bober. itu karena menurut gue itu sejarah bagi hidup gue. Pertama kali gue open mic ya, Iya. itu tanggal 9 Januari tahun 2012. Wih, gokil. Gua datang Oh, keinget celana banget. pendek pakai sendal jepit, rambut kribo, baju oranye kalau nggak salah, celana Bukan. ya bukan, celana kotak-kotak, kurus, Berarti kayak ya udah lah kayak orang ya mahasiswa biasa. Mahasiswa apa dong? kayak orang mau ke warkop ya. Warkop aja. Pada waktu itu era-era di mana open mic Bobber itu mulainya sore. Wah, dari sore bahkan. Dulu open mic di Bobber Cafe itu 2 sesi. Saking ramainya tuh gitu. Saking rame jadi ada breaknya dulu. Buset dah. Jadi kayak mulai jam Box. 4, nanti ada break maghrib, Sampai jam lanjut 7, iya gitu, maghrib. lanjut sampai jam 12. Barengan lu siapa waktu itu? Yang lu inget era? Yang dia first open mic juga ya. Iya. Yang first aja ya. Misalnya Yang first aja. kalau tanya siapa yang open mic hari itu Banyak. Banyak ada banget. Boris, McDani, Ya, udah pada Dewa. jadi. Oh, udah jadi. Nadine kayak Jamil. Belum, Oh, belum. belum Suci 2 itu. Oh, iya deh. Itu masih awal-awalnya itu. Jadi setelah mendak Suci 1 Itu masih season 1 itu kalau nggak salah. Oh, masih Iya, jalan. iya. Masih jalan tuh. Yang pertama kali naik sama gue di panggung itu yang ada di Suci 3 juga namanya Chandra Chansai. Cancai. Chansai dia sekarang kalau lu tahu DU apa yang Di coffee Panjagor. shop coffee shop yang ada di DU yang warna putih itu apa sih Deus nggak tahu lah gua itu Ini. Aduh, gue lupa. apa sayang coffee shop di DU sayang Drizzle. bukan yang warna putih DU juga namanya DU apa DU ya bener ya Oh, DU. nah dia konsultan kafenya Oh. dulu dia host Oh. dia produser Ardan Penyiar berarti ya, penyiar, Bang? Iya, iya. setelah stand up Oke. dan dia gua nggak tahu kalau zaman sekarang ya Suci sekarang ya termuda ikut Suci Waktu itu masih dia. umur 16 sama Suci kayak SMA. Viko deh. Oh iya. iya. Kayaknya Viko 17-18 deh. Berarti lebih muda dia daripada Lebih Viko. muda. Dia kelas 3 SMA. Buset dah. Lagi mau Lagi UN-nya. Terus pas dia Hype masuk banget Suci, ya dulu ya. hype banget. Iya. Sampai dia pernah ngomong gini, "Bang, SMA. gue pengen resign dari sekolah." Enggak, bukan resign deh. Sekolah bukan Bukan bisa. resign. Bisa resign di sekolah. Iya. Nah, itu gue bareng sama dia. Ada namanya Chandra. Lucu banget pada waktu itu lucu. Malah gue open mic Iya. pertama pecah di beat awal itu pun gue nggak Nggak sengaja. nyiapin. Lu nyiapin tapi? Joko Dian, masih Dian. Joko Dian, Oh, masih oke. Joko Kan Dian. lu kan belum Era. ini ya, belum cakep lah ya. 2012 Pak. Iya. Iya, masih setahun. Stand, Coba terus. baru 6 bulan Suci. Iya, Stand up baru 6 bulan di Indonesia. Gokil. Iya. Karena ini tengah tahun ya, 2011 pertengahan kan dia. Iya, Juli kan? Iya, gua masuk 2012 Awal. Januari. Jadi bener-bener wah masih kerabang nih semua. Cakep. Iya, gua 2012. Cakep banget. Berarti udah 13 tahun 14 tahun yang 14 lalu. tahun yang lalu. Jadi gua stand up udah 14 tahun. Respect.
Goks. Oji. 14 tahun. Waktu itu gue masih ingat Gilbas. Iya. Hostnya tuh Randika Jamil sama McDani. Waduh. Improvindo. Wah, terus ada Boris naik. Ada Mo Sidik naik. Ada G Pamungkas naik. Uus belum kalau nggak salah. Uus belum. Uus tuh setelah berapa bulan setelah gue. Terus ada kalau di Bandung legend banget Pak Haji Taufik dulu itu yang nulis buku komedi. Jadi dia yang nulis buku komedi ya? Ada buku komedi, ada yang namanya Wanda Urban. Wanda tahu. Kang Wanda. Jadi MC. Wow. Terus siapa vokalisnya Rocket Rockers? Ini Ucai. Rocket Rockers. Terus open mic. Open mic. Ucai Rocket Rockers. Iya. Banyak Itu sampai banget. 2 sesi loh, saking banyak. Wah, ngeri Pak. Iya, Dulu iya, open mic tuh. Wah, ngeri banget. Ngeri. Tapi apa yang membuat lu akhirnya bertahan stand up tuh? Karena lu happy waktu manggung pertama waktu Penasaran? ya? Penasaran. Jadi gue emang mungkin suka seni aja ya. Gue suka seni. Makanya itu Karena lu teater kan gitu. Gue teater. Terus karena gue mahasiswa pada waktu itu kan akhirnya nemu kebebasan untuk memilih jalan hidup ya. Iya. Memilih jalan hidup, gue punya kebebasan untuk memilih jalan hidup. Terus gue dari dulu suka komedi. Karena dicokokin sama nyokap gue nonton Warkop, Sri Mulat, Lenong. Jadi udah seni panggung itu udah memang udah seneng gitu. Gue ngikutin Cagur. Dari kecil tuh tontonan gue tuh komedi. Terus nyokap gue juga sering bawa gue ke acara kabaret yang memang kabaret kan emang komedi banget segala macam. Nah itu kan terekam di kepala gue. Dari pas buat stand up awalnya penasaran datang open mic. Random aja gue langsung daftar. Zaman Twitter. Twitter ya kan ngelisin dulu di Twitter kan. Stand up itu Bandung. Ngelis di Twitter tuh. Min mau daftar. Jas. Ngelis. Datang gue tuh sama teman gue. Datang waktu itu belum punya kendaraan gue naik angkot tuh dari Pasteur sampai ke Riau. 2 kali atau 3 kali nyambung angkot lah pokoknya. Karena nggak ada direct deh. Iya, pulang gue naik ke taksi. Tapi abis itu gue nggak makan 2 minggu. Lumayan Pak, ya kan. Gue makan ini buat kalian yang tahu Bandung. Gue tuh makan sama anak-anak stand up Bandung tuh. Dan itu jadi tempat makan anak-anak stand up Bandung juga. Itu di Empal Gentong di seberangnya Bobber Cafe yang mau ke arah, ya kan Bobber tuh di perempatan kan. Mau ke Capit. Iya. Ada sebelah kanan, ada Empal Gentong di situ. Ya. Nah itu mau siapa? Anak-anak stand up di situ pada makan. Semua. Karena mahal di kafe. Betul. Di Bobber paling beli es teh. Enggak, komplimen dari Bobber. Ada kan Bobber tuh ngasih Bobber sampler. Bobber sampler tuh adalah mix petar gede 2 sama teko es teh tawar, es teh manis. Nah, kita rebutan itu. Dulu. Nah, datang kan gua open mic ya. Oke banget ya. Parah ya. Tua banget sih Mas. Tua banget sih. Terus bayangin gua 2012 ikut open mic. Ini gua, sayang, kamu 2011 ngapain? SMP. SMP. Ya namanya jodoh ya guys ya. Kelas 1. Bayangin. Gua udah semester 2 belum dari awal juga tapi udah kuliah udah gua saya turun-turunin lu. Buset. Lagi. Jodoh belum lahir itu berarti gua udah iya jodoh belum lahir tuh itu ya. Jadi real. Gua yang udah dia masih main becekan. Jadi nggak lucu tuh. Iya. Penasaran. Pulang di kosan. Kan jaraknya seminggu tuh kan. Sampai open mic berikutnya. Iya. Gue nyari tahu lagi di itu. Gue baca terus tuh timelinenya. Twitternya stand up Indo Bandung. Terus gue baca di internet, baca buku. Wah, gue harus akuin ya, gue nggak mau nutupin apa-apa. Gue baca bukunya Ramon Papana. Itu semua semua baca. Gue kirim materi ke Ramon Papana ke Kombut. Luar biasa. Ya pada waktu itu kan ya. Satu perguruan sama Voli Balai. Balaman.
Anjing. Lucu banget lagi. Iya. Iya lagi. Terus gua baca timeline ada sharing. Iya, jadi itu di luar open mic kan. Luar open Harinya mic. beda. Iya. Open mic Bandung tuh Minggu, sharing tuh Jumat. Oke. Nah, dari Senin Selasa gua baca-baca itu, gua nulis materi. Oke. Menurut Oke, oke. apa-apa yang sudah gua baca, Teori-teorinya gini. keresahan apa sih. Nah. Sebenarnya gua nggak pada waktu itu gue nggak tahu ya, gue tahu teori atau tidak, tapi gue baca begini, dipatahkan begini. Ya. Oh gitu, ya sudah, gue nulis. Ya. Bukan nulis, gue tuh tipe yang nggak terlalu nulis banget sebenarnya. Jadi gue merangkailah di kepala gue apa yang Oke. lucu. Bikin apa kayak Ini semacam apa? kerangkanya gini deh. Kerangkanya gini. Tapi nggak literal Betul, perkata-perkata gitu. betul. Datanglah ke sharing. Hmm. Sharing di Bobber Cafe itu, kalau kalian tahu di Bobber Cafe itu di belakang itu ada rumah kayu. Nah itu di atas itu tuh biasa komunitas stand up Indo Bandung. Oh, ada Awal-awal skemnya. sharing. Iya. Karena waktu itu masih dikit. Kalau Iya, sekarang kalau dulu sebelum gue cabut ke Jakarta itu di bawah tuh banyak rame banget. Iya. Ada sesi sharing materi ya, Iya. sharing dikasih tahu stand up tuh begini. Yang ngajarin G waktu itu. Di ngomong Oh. dia udah luar. Sesinya G waktu itu. Oke. Iya, Sesinya G. Jadi pada waktu itu ya emang yang senior yang ngajarin. Iya. Belum suci 2. Bahkan itu belum masuk sesi 2 dia. Belum. Kayak gila. Belum. Oh. Belum. Iya, Suci iya, 2 iya, itu iya. audisinya baru di tengah tahun. Tengah tahun 2012. 12. Ah. Oke. Sharing udah flooring materi. Iya. Gua flooringin materi. Iya. Nah, Puji Tuhan alhamdulillah lucu. oke, dapat ya. Dapat tuh di anak-anak stand up tuh di Nah, sharing. iya, Oh, iya, iya, betul. siap. Udah selesai. Pulang dong gua, pamit. Jadi turun ke bawah, G itu kayak di pinggir pintu gini, ngerokok. Terus, "Bang, pamit ya." Terus dia bilang, "Wah, lu datang ya minggu open mic kayak tadi lucu materi lu. Awas lu sampai enggak datang." Oh, iya, di situ. Nah. Semangat dong. Kayak terus gue mikir, kenapa enggak? Iya. Coba aja. Aja datang lagi. Datang lah open mic. Pecah. Oh, Itu pertama kali full pecah. Full pecah. Minggu kedua berarti. Minggu kedua udah pecah. Valid tuh. Nah, minggu ketiganya terus waktu itu stand up Bandung itu seminggu 2 kali open mic-nya. Oh. Gue lupa deh hari Hari apa? Kamis Hari dan Minggu. Kamis dan Minggu. Tadi Jumat tengah-tengah ada Ya, sharingnya. sharing. Jadi Kamis, Jumat, naik lagi di hari Minggu. Jadi kalau lu materi lu nggak lucu di Kamis, sharingin di hari Sharing dulu, Jumat, Minggu materi naik naik lagi. Terstruktur banget waktu itu. Nah, Hmm. udah. Jadi Minggu lucu, Kamis gua open mic lucu. Iya. Minggu depannya gua pulang ke Bekasi, Hah? open mic di Mau Bekasi. cobain open mic. Di Materi situ- yang itu yang tadi materi bagus. itu first time standing ovation di karir stand up gua. Di open mic stand up Bekasi ya. Bekasi. Dan itu Bekasi juga lagi gede-gede. lagi gila-gilanya. Gila-gilanya. Ajis 2000 juara street comedy. Straight ya, straight pertama ya. Ada Awe, Ada Awe juga. Arya Novianus, Monster. bintang Bintang BT, bintang BT belum. Bahkan belum kamu deh. Bintang BT kan street comedy 2 tuh. Oh. Ini masih yang Ajis, Awe, Krisna Hareva, Astaga. Nama-nama yang udah. Wah. Legend. Pange. Lu panggil di situ di Bekasi tuh. Kalau lebih banyak open mic Bekasi. Bekasi. Lo ikut Suci 3 itu 2013 berarti ya? Gue Suci 2 sempat ikut audisi. Oke. Oh. Gua kan lucu kan, dar. Ini pede nih. Audisi Suci 2 nggak dapet. Oh. Itu nggak dapetnya di pas di mana? Pas di Bandung. Bandung open mic Bandung. Karena Bandung Ngerasaannya atau gimana, Bang? Hah? Waktu itu ngerasaannya percaya menurut gue sih emang lagi aman-aman aja ya? emang itu adalah Season bagus ya? generasinya G, Iya. emang bagus. Iya. Wah, bagus banget. Suci 2 kan Gua- Bandung banyak banget ya? 6 Suci Iya, 2, iya, Suci 2 dan 3 banyak. banyak Bandung ya. Jadi di Suci 2 tuh pas gua gagal pun gua nggak ngerasa kayak Oh, aduh ini. emang pada waktu itu Bandung bertabur bintang, Pak. Iya. Bukan gua bertabur udah langit. Iya. Udah galaksi masing-masing tuh, bukan bintang tuh. Dan pada waktu itu kayak gitu. iya. Jadi kayak tapi membuat gue jadi kayak trauma open mic. Oh, oke. Setelah gagal ya. Oh. Masuk Sempat iya. cukup lama trauma open mic sampai ada senior gua stand up Bandung legend juga namanya Teko Ajib. Sani Duran namanya Sani Duran, ada di coba cari aja di YouTube-nya Metro stand up Metro TV ada Sani Duran. Ada Sani Duran. Lucu banget. Orangnya lucu banget Kang Sani. Ketua waktu itu. Ketua stand up Indo Bandung. Ketua apa Oh. pengurus dibilang gini. Lu kenapa nggak naikin? Takut nggak lucu, Kang. Tahu dari mana? Wah. Kan kalau lu nggak naik lu nggak Ini takut dia. lucu. Lu nggak tahu. Nggak tahu lucu. Coba tahu lo coba. Wah, open mic. Akhirnya Open mic. berani lagi. Open mic Metro TV lah. Oke.
Jadi metro dulu gua. Enaknya karena kalau belum masuk suci boleh di metro kan? Metro, Iya. metro baru akhirnya suci 2, suci 3 lah 2013 Januari juga. Januari juga. Jadi setahun gua Di komunitas. Komunitas akhirnya 2019 Iya, masuk. iya. Masuk suci 3. Lo waktu itu di sampai berapa? 7. Lumayan. 7, 6 muslim, 5 Iya. Bene, 5 Bene apa Alpi lupa gua. Sugoi. Ya, baru Bene mungkin Ari, Hari 3 ya. ya, Iya. Viko, Babe. Iya, Viko, Iya, Babe. Viko Babe. 7. Stand up Bandung juga 5 apa 6? Ah, lu nggak pasti. Ini 3 ya? McDani nggak pernah ikut Oh enggak suci ya? metro dia. Oh iya di. Oh. Gua kalau nyebutin nama finalis suci juga mungkin yang lu tau Reno doang mungkin. Reno Fernandi ya. Hmm. Ada namanya Elison Bule Badung. Kalian tahu? Tahu. Udah pindah kan dia? Ya, Chandra Chansai. Udah tadi enggak? Satu lagi ada Mang Obet. Obet tahu. Tahu lo, Mang Iya. Obet. Wah, Mang Obet. Debt collector. Debt collector masuk suci resign jualan burung. Luar biasa. Kicau. 5 orang. Coba dia. Coba dia. Coba dia sebelum waktu itu. Gokil. Itu tuh 2013. Di saat umur Lagi pik-piknya kuliah berarti. belum 20 umur gua kalau nggak salah. Iya, masih Oh, 19 berarti. Ya? 19, belum gua. Kan tahun kedua kuliah berarti. Iya, tapi yang paling muda waktu itu Chandra Chansai. Iya, Iya, SMA. iya, iya. Chandra, Viko mungkin gua atau gua lupa deh. Rispo juga ya, suci kan. Rispo. Rispo. Seumuran tuh kan gua sama Rispo. Iya, Iya. baru-baru kuliah ya. Iya, baru-baru awal-awal kuliah ya. Tinggalin kuliah semua. Waduh. Semua. Lu akhirnya enggak kelar di mana? Kelar. Kelar. Bah. Berapa Kelar tahun? 7 tahun. Wow. S1. Berarti kelar. S1 kelar. Bentar lagi S2. Bentar lagi. Kebutuhannya Kalau malah jadi, muncul gitu kalau ya. jadi. Enggak, ya siapa tahu tiba-tiba nyalek kan kita nggak tahu. Tiba-tiba nyalek kan kita Nah, nggak itu tahu. gimana Ya, ceritanya? Kok minimal kalau gua nyalek ijazah gua asli kan. Bisa dibuktikan. Dari sekarang gua ngomong Bagus, gua bagus, kuliah. Bagus. Nah, itu gimana lu dari stand up Iya. akhirnya ke politik tuh gimana? Bridging-nya itu Bridging ya. Jadi kan kan gua lu stand up MLI deh tuh. Iya. Setelah itu kan sempat apa namanya ke MLI 2018 kan. Awal banget Emily. Iya. Jadi ada fase di mana gua tidak menyentuh dunia entertain sama sekali. Itu di 2018, 17-18 lah kalau nggak salah karena gua skripsi. Hmm. Sebenarnya skripsinya itu lebih ke karena Lu apa? Berarti jurusan apa? marketing, Oh, ngerti. marketing pemasaran. Manajemen pemasaran. Jadi gua tidak ngambil job apapun, gua di Bandung, gua skripsi. Karena di kampus gua tuh nggak ada sistem magang. Gua orangnya yang nggak, aduh kok hidup Gini tuh amat ya? bangun kuliah tidur tuh Rutinitas gitu. Males. kok kayak manusia normal ya gitu loh. Kok gini-gini aja kehidupan ya gitu loh ya. Gak ada tantangan. Nggak ada tantangannya. Gua ngelamar kerja Oke. Oh. Sambil skripsian, gua ngelamar kerja jadi emang manusia nggak tahu diri sih. Gua ngelamar diri sebagai Open manager lo. manajer PR kafe yang mau bangkrut Oke. Di Bandung. di Bandung dengan bekal pengalaman kerja panggung stand up gue. Stand up ini, stand up di sini di Metro, di Kompas gitu. CV gue itu. Ya, si relevan tuh ya. Si relevan tuh. Tapi kan marketing gue. Minimal bisa jual diri sendiri. Iya. Benar. Iya. Boleh. Minimal orang datang karena followers gue lah gitu. Tapi akhirnya diterima. Keterima. Oh. Masih ada nggak kami? Masih ada kalau nggak salah di Bandung di Dago McD. Oh, McD McD atas. ya. Lu maju lagi dikit. Ada Bang BJB. Ada belokan masuk gang. Di dalam itu ada Stick Legend di Bandung. Stick ini, Warjo. Aduh, gue nggak tahu, gue lupa namanya. Justus. Bukan, legend banget. Nah, di sebelahnya ada Oh, ada. sebuah kafe Nah di situ. yang pada waktu gue datang Mengenaskan. lagi susah lah. Oke. Bagus, kafenya bagus. Secara lu bagus tapi secara keuangan Bukan keuangan, tidak dipasarkan dengan baik. oke. Gue datanglah mengaplikasikan ilmu marketing Marketing. gue Iya. dan relasi teman-teman gue. Kayaknya udah yang kedua tuh. Iya, ini kedua. Gue bikin sampai itu kafe rame banget sampai akhirnya rame. Pada waktu itu ya setelah gue bikin acara tuh rame akhirnya gue cabut. Gue bikin malam puisi Bandung. Wih, oke. Gue bawa Zari Hendrik, Wiranegara. Oh memang dulu dia suka Puisi-puisi ya. Iya, kan emang puisi kan. Iya, memang. Zari lagi Lagi gede-gede. naik di Twitter lagi lu. Wiranegara baru beres. Baru beres suci ya, suci 4 ya. Naik. Suci 5 ya? Suci 5. Lima ya?
pakai itu kerja sama komunitas komunitas puisi Bandung. Terus ada gitarisnya Uus. Ini yang 10 tulang Ian Kanla. Iya, Ian Kanla sama MC-nya Kun Kurniawan pada waktu itu. Sekarang masih aktif dia. Gue kumpulin di situ, bawa proposal ke Jarum. Dapat sponsor. Karena kerja sama Mas Tera Bandung kan, dan kalau nggak salah Pak Yunan, nih namanya Yunan, musisi juga, kerja di Jarum Bandung. Pak Yunan, ini dapat freshman ini nggak begitu besar, tapi waktu itu thank you banget. Eventnya akhirnya jadi. Dapat baliho Pak. Wih, Dapat billboard di gimana? Lu tahu Sabuga? Sabuga kiri tahu. kan? Iya. Lurus kan, kalau kita ke kiri tuh mau ke arah unsur ke atas kan, iya. yang temboknya berwarna. Iya. Yang ini yang warna-warni sekarang banyak Yes. TikTok Iya, itu. betul, banyak live TikTok. Itu Sabuga. Setelah Sabuga lurus pertigaan Baksil. Iya. Itu kan selalu ada billboard Jarum. Iya. Oh, situ. Gila. Dan itu dekat sama lokasi lu kan? Dekat. Iya. Owner happy. Iya. Sold out. Iya. Rame ngantri. Becak. Stick sebelah nanya kok bisa. Lu boleh legend. Boleh aja, tapi lebih punya banyak temen. Skripsi belum kelar bisa sendiri nih. Dari situ gue pindah, gue ditarik lah, di hijack lah. Sama pengunjung kafe. Pengunjung kafe. Gue kerja di, ini nggak melunjak lagi nih orangnya. Jadi Manajer PR. Terus gue pindah ke sebuah hotel bintang 2. Tapi itu jadi challenge buat gue. Jadi asisten manajer hotel. nyebrangnya jauh ya dari resto. F&B ke hotel. Iya. Dan di saat itu kayaknya gue satu-satunya manajer hotel, asisten manajer hotel kerja di hotel yang tidak rapi. Dengan bawa gaya-gaya ribo. Gue bilang, saya mau di sini, tapi saya nggak boleh potong rambut, saya mau pakai baju sesuka hati saya. Dan saya tetap di entertain. Jadi gue datang tuh channel robek, asisten manajer hotel, rambut gondrong. Jabatan asisten manajer. Gak apa-apa, bukan bellboy. Bukan front office. Tapi kan tetap aja gak di hotel itu kerapihan nomor 1. Lu kalau di hotel dikira pengunjung sih. Iya, tamu. Ya udah di situ barulah gue ke MLI. Tapi basicnya gue suka politik. Memang lu senang dengan ini ya. Kan misalnya dunia ekonomi itu kan nggak jauh dari politik kan. Karena gua dunia ekonomi, marketing. Keluarga gue juga perbankan, terus bokap gue juga bokap gue kemarin tuh kalau lu datang ke acara Aman di Bandung ada bokap. Ada itu bokap sambung lah, bokap diri gue. Orang Batak kan suka banget politik. Suka banget ngomong politik di lapo-lapo. Nongkrong mereka ngomongin itu negara. Iya, ini baru kali, mungkin ini gue nggak tahu, kayaknya ini baru pertama gue ngomong. Kayak podcast masih keren gitu ya. Tapi gue emang jarang banget, gue nggak pernah ngomong. Jadi dari kecil, gue tuh suka banget, gue udah tahu politik. Tahun gue masih kecil, masih 5 tahun, 6 tahun tuh, gue dulu tuh kampanye tuh muter-muter jalan tuh dulu. Sering konvoy itu kan. PDI itu gini 3 dulu, 3. 3. Dari dulu gue pilih PDI, keluarga gue tuh PDIP banget. PDI banget. PDI banget ya. Pinggir-pinggir jalan gendong, Dulu gila ya. Festival banget ya. Festival banget. Kan kalau dulu kan festive banget ya. Kalau lu bukan ASN pasti PDIP. Benar. ASN Golkar. Kalau ada muslimah P3. Itu aja paket itu doang. Kristen PDS. Kristen banget PDS. Sejahtera. Ungu tuh warnanya. Ungu apa burung tadi? Kalau udara. Iya. Kan udara burung merpati. Nah, PDIP. Kebetulan bokap gua kan Batak. Marganya Girsang. Dan kalau bisa dibilang apa ya, kalau gue diajarin ngomongnya bapak tua ya. Bapak tua gue itu Junimart sama Junifer Girsang. Yang adalah dulu anggota DPR, sekarang kalau nggak salah dubes Itali deh. Senior di PDIP. Iya, namanya sangat Junimart, Junifer Girsang. Keluarga lah. Masih Keluarga dekat gitu. Cuman gue waktu kecil pernah ketemu gitu. Jadi yang orang nggak tahu tuh, kalau misalnya orang bilang dulu gue suka kritik PDIP. Itu yang orang tahu. Iya. Nah, gue suka politik dari situ. Kritik benar-benar. Karena keluarga ya biasa dengan politik gitu. Iya, gue suka dengar. Benar-benar. Kenceng sih Bang itu, Bang. Maksudnya zaman masa kecil. Kenceng tahu kan, denger apa segala macam, nonton, mempengaruhi banget. Sampai akhirnya tapi gue tuh kan orangnya pas masuk di MLI, gue tuh nemuin suatu hal yang gue belum pernah
dulu gue gak pikirin, gue pikir ketika gue sudah lulus kuliah, gue akan ada di dunia entertain dengan tidak membawa embel-embel gelar gue. Oh, apa sih? Gelar, Full marketing. dengan ini lu aja? Yes. Tapi pas masuk MLI, gue menemukan fusion dari Wah. gelar Melting dan pot hobi. dengan hobi, ya. Nggak semua orang punya Iya. kesempatan itu. Betul. Dan gue dapat kesempatan itu. Happy banget gue. Iya. Happy. Gue lebih banyak di belakang layar. Mm-mm. Nah, dari belakang layar ini gue tidak yang termasuk orang yang ngerti media sosial. Gue Karena lu kreatif kan lebih ke Iya, Nggak- kreatif. apa ya? Gue nggak kebayang bahwa sebuah orang pemalas gue. Iya, iya. Hmm. Harus Nggak konten. Masih ngulik. konten kayak apa, mengulik apa tuh, gue orangnya gaptek. Iya. Termasuk Iya, yang iya. gaptek, nggak konten gue. Tapi tahu MLI punya YouTube apa. Iya, iya, banyak channelnya lah. Ya, gue masuk lah beberapa kali kontennya MLI. Baru di situ lah gue punya channel apa, punya program, Iya. posting konten apa segala macam di situlah. Hmm. Tapi sebelumnya nggak ada. Sampai akhirnya gue dapat kesempatan bikin media politik. Bikin media politik, dari situlah gue berpikir kayaknya semua media politik harus ada wajah. Ada Iya. sosok ininya. Bener itu. Nggak mungkin media tuh nggak ada wajahnya. Keren. Nah, Bener. terus akhirnya gue pikir konten kali ya. Ya, jadi lu wajahnya media lu ini. Nah, tapi waktu itu gue ada di persimpangan jalan antara bahas politik atau bahas Happy Broken Family. Gue dengerin Broken Pak, Home. sama Viko. Ya. Gue dengerin dulu. Apa gue konten tentang Broken Home ya? Terus gue Apa ada komunitasnya kan? ada. Komunitas orang Broken Home. Komunitas ini kurang sayang orang tua. Iya. Komunitas yang pengen bunuh bapak. Aduh, lucu-lucu banget ceritanya tuh asli. lucu Ya lucu tuh. Allah, iya. Nah, gue pikir kayak gue konten nih, Mana nih? Broken Home nih. Ditambah gue itu males, jadi kayak konten nih, nonton dikit, apa sih? Konten lagi, mending bikin program ya kan, Iya. mending solotin eventnya MLI kan. Jadi Iya. lebih senang memang mensukseskan acara itu. Orkestrator. Kreator. Kreator ya. Nah, tapi waktu itu bukan kreator digital. Oke, event. Gue tuh bisa, ya mungkin gue tuh konseptor. Iya. Konsep, tapi pada itu nggak berpikir mengkonsep sesuatu di digital Media. tuh belum ada Belum di kepala strategis gue. secara ini ya. Iya, belum ngerti lah gue. Sampai akhirnya dibarengan coba politik bahas nyenggol-nyenggol juga apa sih nih gitu. Sampai ada momen waktu itu lebih aktif TikTok tuh gue, misalnya waktu itu lebih seringnya TikTok. Iya. Karena menurut gue IG tuh waktu itu gue mikirnya IG tuh ranah pribadi. Jadi kita belum terbiasa buat bangun personal branding di situ. Ya, Iya, masih iya. TikTok tuh gue mikir kalau mau jadi konten kreator kan TikTok ya. TikTok, gitu ya. gue mikirnya. Konten tuh gue rame. Oh, itu apa konten yang ramenya? Wawancara. Enggak. Gue bahas, gue cuma bilang gini. Berarti monolog itu topik. Langsung monolog, waktu itu udah monolog. Kementerian apa yang karyawannya cuma satu? Apa itu? BUMN. Karena di mana-mana foto karyawannya cuma Erick Thohir. Oh, yang lagi dia di ATM ini ya? Oh iya betul. Karena yang foto cuma itu, gue nggak nyebut Erick Thohir. Oh, Karena iya. yang foto karyawannya cuma itu aja. Oke. Oke. Pecah. Meledak. Rame. Oke. Sampai kalau nggak salah, gue dengar kabar-kabar burungnya, videonya ditonton sama Erick Thohir. Nyampe ke Iya. orangnya, walaupun nggak disebut orangnya. Ya, iya. Nyampe tuh dia bertanya lah. Udah rame tuh. Nah, ketika rame, udah langsung ke trigger. Oke. Wah, rame. Lagi ya. Lebih semangat dong. Iya, ada ininya, ada dorongan ya. Ada dorongannya kalau rame kan. Iya. Kalau enggak kan ngapain gitu. Bener. Konten tiap hari, rame. Tapi naik turun lah. Iya. Sampai satu titik IG tuh masih Masih tadi buat personal aja. ya gue mirroring tapi jelek Nggak banget kan. naik senaik kayak TikTok gitu. Ini gue selalu cerita dia. Jadi ada momen di mana gue nge-MC. Sebelum nge-MC gue bikin konten. Lagi rame tentang child free. Oke, iya. Lupa artis siapa tuh ngomong child free. Kita sah. Kita Iya. Iya, terus gue bikin konten. Gue lupa tuh bla 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 bla. Punchline-nya bukan punchline ya, ujungnya adalah coba Pak Soekarno child free. kita nggak akan punya megawati. Kita nggak bakal ada. Nah, terus gue kasih backsound tuh. Ada yang tok terus gue Gitu. Oh, cakep. gue nggak taruh di TikTok, Iya. karena gue takut di TikTok, karena gue ngerasa itu Rame tuh bakal. sudah mulai ada followers gue gitu loh. Iya. Iya. Takutnya ini blunder. Iya. Masuk ini gitu.
gue masukin ke IG karena Ya, meledak lagi di IG. menurut gue IG Ya, Bang. followers gue masih berapa? 2.000 3.000 5.000 kayaknya waktu itu. Gue masukin, cedas. Musik 3 jam. Hahe. Malamnya gue ada karaoke sama Dustin Oke. di Bandung. Turun, masih belum lihat handphone. Gila. Karena lu nganggapnya udahlah aman. Udahlah. Ciri-ciri keluarga PDIP. Berani gitu. MC tuh di Bandung tuh. MC lagi karaoke sama Dustin. Kerjaan dari MLI. Hahe. Sudah selesai makan, pulang. Ngumpul sama anak MLI itu di kamar kan. Baru gue cas handphone bunyi bunyi Ini native. iya Wah. kenapa nih gue buka udah 1 juta pak Gila. Itu dengan kondisi akun masih ya. Masih ya. masih berapa gue ya 20 ribuan belum gede banget Iya. enggak 10 ribuan lah karena gue di ML itu sampai di angka 8.000 9.000 udah naik tuh di situ udah ngonten terus akhirnya bahas politik terus. bahas politik dan ketemu brandingnya di Iya. sana Iya. bahas politik Cocok ke politik sama marketing. iya akhirnya Kawinnya Melting pot kedua. ya Melting pot kedua. kalimat keduanya itu gue punya rasa happy ketika bahas politik terus gue dapat kesempatan untuk jadi tim konsultan branding beberapa caleg. Waktu itu mau pemilu 2000. Itu happy banget tuh passion ketemu industri Industrinya juga. Dan waktu itu gue memang bikin media politik itu bukan gue pengen bikin media politik, gue secara otak bisnis gue cuma berpikir di politik ada industrinya. Oke. Gue bicara industri ya, ini ada industrinya, Ada kebutuhannya jadi butuh ada yang isi gitu. dan ini bukan cuma sekedar politisi, pejabat, enggak, ini bukan pesta demokrasi 5 tahun, enggak. Seterusnya kan. Ini ada uangnya, ada perputaran industrinya, Iya. ada perputaran ekonomi di dalamnya. Dan gue yakin belum banyak yang main. Iya. Gue masuk di Ini 2022. pure sense business ya berarti. Sense business. Iya, bagus. Sense business. Itu sampai hari ini gue tetap di stand up tetap, politik tetap, mengaplikasikan ilmu Ilmu juga di gua. branding segala macam. Itulah kenapa gue ambil S2. Iya. Saya marketing lagi. Marketing entrepreneur. Oh, gua kira lu bakal Marpol. Jadi malah marketing entrepreneur ya? Kayaknya yang ketiga kali. Kalau gue ada niatan S3. Iya. Wah, gokil. Itulah kenapa akhirnya Ah. identik akhirnya dengan politik. Karena ternyata memang udah punya minatnya juga. Apa dulu. lebih ke suka baca berita. Sebenarnya ke situ sih gue. Iya. Ngikutin berita gue. Tapi karena punya background komedi, jadi nemunya ininya gitu sela-sela Tapi gini Mar, buat teman-teman yang sekarang nggak relate ya, orang-orang yang lahir di generasi yang lebih awal itu ada momen dimana kita tuh mantengin berita tiap pagi. Iya. Ya zaman-zaman dulu. TV kan TV. berita, pagi berita, baca koran. Orang. Bahkan ketika ada sosial media pun kadang kita kebawa kultur itu. Gitu. Iya. Yang kita cek pasti. Iya pasti. Gue kalau misalnya handphone rusak terus harus ganti handphone, pertama kali salah satu yang gue download pasti tuh kayak detik.com, kompas.com, Nah. semuanya digital ya, baca-bacaan Iya. digital. Dan kalau sekarang sih mungkin sudah nggak terlalu rutin, tapi dulu tuh gue rutin banget bangun pagi, Bener gue ya, nggak buka WhatsApp, nggak buka IG. Ada masanya kayak gitu, Pak. Iya. Bener, keinget berita gue. apa nih, berita apa nih hari ini? Oh ini, ya pengen relevan aja, pengen Tahu aja sebenarnya pengen tahu lagi ada aja. apa, Nah, gimana. tapi ternyata di situ ada keresahannya lah. Iya. Nah, yang mungkin banyak orang-orang jadi pengen nanya juga nih, Bang. Kenapa kok setelah banyak menjadi orkestrator di balik layar, tiba-tiba lo keluar lagi bikin show. Iya, karena lu apa jadi frontliner lagi nih gitu kan. Terakhir gue bikin show 2022, Mm-mm. itu masih di ML. Apa ada keresahan baru gitu kan? Kita nggak tahu gitu. Dengar sih, Pak. Gua kangen dengar suara ketawa. Aduh. Itu panggilan seniman, Pak. Ini kan tetap ada unsur senimannya kan. Iya. Selama ini kan yang gue jalanin bisnis kan, bisnis. Orang di backline ketawa tapi bukan buat lu kan. Iya. Dia mau tarik ke tengah lagi tuh. Makanya kalau zaman MLI, gue tuh suka banget, walaupun gue nggak naik, Iya. gue suka nge-MC. Iya. Gue suka nge-MC-in, nge-MC-in ngebuka Iya, gitu. iya. Karena gue suka aja ketawa. Tahu penonton. Ketawa penonton suka gitu, terus kangen deg-degannya, kangen momen di panggungnya, kangen adrenalinnya. Dan sama ini kan ngonten. Iya. Dan gue merasa bahwa
sama yang poin-poin kalau lebih pribadinya adalah kalau dulu gua 2011 gua dari nggak tahu jadi tahu stand up. Masa hari ini dari tahu nggak tahu? Oke. Dari yang gua nggak dari tahu jadi nggak tahu. Itu yang awal membesarkan lu Iya, juga. yang ngapain gua belajar stand up pada waktu itu. Iya. Akhirnya ya udah deh, dan emang stand up jadi hobi. Bukan jadi hobi, jadi stress release lah. Jadi berapa sih? Iya lagi tuh. Rilisnya. Bener. Sama selama di komedi, gue tuh selalu tetap stand up gue sebenarnya selalu Tapi stand up. nggak kelihatan aja di. Gue tuh malah punya program yang gue selalu tiap hari Senin ngisi stand up di CNN political show. Bebannya lebih besar, yang nonton Adrian Napitupulu, politisi-politisi, bikin ketawa mereka. Harus lebih rapi tuh. Pernah ada masalah nggak sih? Udah apa ya? Gue belajar di situ tuh, akhirnya gue belajar. Iya. Oh ini titik aman di sini, ini nggak aman, ini titik aman. Makanya nama show-nya aman ya. Aman ya. Itu konten lu juga. Ini konten gue juga. Nah akhirnya yang bikin trigger besarnya yang bikin, oke, gue show Suci Fest. Oh, yang tahun lalu. Karena tiba-tiba gue dihubungin. Iya. Jadi gue tuh udah pengen banget bikin show, tapi gue kayak gue nggak yakin sama diri, bukan nggak yakin kayak Udah lama enggak. Belum ada ini nih. lama enggak nih, terus ngapain ya? Pemanasan kayak gitu ya. Dia otak gue gini, ngapain sih gitu. Jadi masih ada sisi itunya tuh. Ngapain sih? Ya sudah gini-gini aja lah. Iya. Karena gue tuh orangnya nggak ngoyo, Pak. Nggak terlalu ambisius gitu. Itulah salahnya gue. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman ya. Ya. Gue tuh stand up udah masuk Suci, udah Iya. nggak yang Bicara lagi. udah pernah show. Masalahnya gue sudah pernah bikin special show 2013. Habis Suci banget. 2 minggu sebelum Suci. Ah, 2 minggu sebelum Dan kita udah show. sold out. Wah, gila. Sama waktu itu sama Reno Venadi, sama Pepe Isham, Pepe tahu. sama AB. Pepe anak ini ya? Wih ya? Bener. Uwi. Iya. Fasilkom. Fasilkom Hah? ya? Fasilkom. Salah satu angkatan sama gua. Oh ya, Wah, benar. Jadi gue tuh gila. bertiga. Pepe, gue, Anak Reno, Metro ya? Hah? Senam Metro. Metro, openernya AB, Gila. Abram Dino. Abraham Tino. Anjir. Gila. Nama show-nya dari kenal jadi tawa. 2013 Januari di Jogja. Wih. Nah, ngomong istri lu waktu itu lagi ngapain? Ya 13 masih SMP. 13 masih SMP kelas berapa ya? 2013. Show pertama lu. Hah? Tuh bayangin. Dia masih main derby berbian. Gua udah cari duit. Kita bikin show di Jogja tuh. Udah pernah. Gila sih. Sebelum Suci bahkan. Presiden Gila stand up-nya itu Om Semi. Sam ya. Om Semi dari kenal jadi tawa. Oke. Dari kenal jadi tawa. GG bro. Tak kenal. Iya dari kenal jadi tawa. Tiketnya. Nah itu the real seniman sih, maksudnya Itu nggak usah nunggu Suci untuk berkarya kan gitu maksudnya. legend banget tuh Pak. Iya. Jadi sebelum ada orang yang bikin, kan tour pertama tuh Ernest. Iya. Ya. Kayaknya Ernest Suci dua. Karena kayaknya waktu itu yang bukan siapa-siapa bikin spesial show di luar kota. Baru gua Reno sama Pepe Isham. Iya. Dan semuanya dari Jakarta Kan gua kan? Jakarta. Iya. Gua Bandung sama Reno. Pepe dari Jakarta, Depok. Pepe Depok, AB doang yang Jogja. Jogja, iya. Bukan belum siapa-siapa, belum ada pengumuman masuk Suci, belum. Belum ada yang paling Metro doang. Tayangannya belum ada. Tayangan udah dapat golden tiket. Udah, cuma belum masuk. Belum kayak 2 minggu lagi karantina. Buset. Sold Gila out. sih. 150 apa 100 lupa gue. Lumayan itu tahun Kalau segitu jadi dapat banget zaman 150. Dari kenal coba. Iya. Mantap. Coba Gun lu masuk stand up kapan, Gun? 2018. Jelas, gue 2013 udah show Iya. di Jogja. Om Semi. Semi Itu presidennya Om Semi. Kemana-mana Awe yang dibawa. Oh, dia udah mulai mengkader tuh. Iya, Awe. Itu Jadi presiden. udah tuh itu. Nah, jadi kan gue tuh bikin show tuh 2013, terus show MLI, Iya. Ya. terus ada Salah Mulu Gue. Itu 2021 ke 2020. Tiba-tiba gue dihubungin lah sama Kompas, Suci. Suci Fest. Suci Fest, Gian, naik Suci Fest ya, wakilin Suci Suci 3, 3. iya. Di situ gue langsung bilang, kalau lucu gue show. Kenapa? Ada sedikit rasa memori yang Memori yang Apalagi kayak- panggungnya Suci. Ke- Ya, kepanggil kayak- lagi itu. Gian lu stand up. Orang Kompas masih tahu lu stand up. Iya. Masih menganggap lu sebagai Komika, komika, iya. Bukan sebagai orang Orang yang bisnis. Nah. bisnis atau konten kreator Iya, atau iya. apa. Hmm.
di situ tuh bukan ego tapi kayak inner child-nya kesentuh gitu Iya. kayak Ego kreatornya muncul. Iya. Ego stand-up-nya. stand up. Oh, langsung gue tulis materi. Iya, Tulis iya, materi iya. dari open mic. Nah, gue open mic selalu di Bandung. Gue nggak tahu nih, gue pengen ngomong gini tapi karena saya MLI dulu, Iya. saya sangat susah bergaul dengan teman-teman di Jakarta. Bahkan Pak Ajis, nggak tahu, gue stand up dari 2012, tapi saya tidak di follow stand up Indo. Tolong Pak Ajis, saya tidak ada masuk di grup-grup komik. Saya cuma masuk di grup komik stand up Bandung. Pak Ajis, izin. Pertama, saya sudah tidak di MLI, Pak. Saya siap berkontribusi buat stand up Indo. Nggak masuk, Pak. Iya. Karena 2023 itu ini sih, karena kan belum ini banget ya MLI. Jadi gue kan balik ke Jakarta, gue langsung MLI. Iya, setelah dari MLI langsung sikut-sikutan sama stand up Indo. Ya, akhirnya ya open mic-nya di Bandung. gue tetap di Bandung. Dan sama waktu itu gue sibuk, harus diakuin, gue bukan nggak mau nongkrong. Sibuk. MLI waktu itu padet-padetnya, Banyak show segala macam. banyak show apa segala macam. Terus rumah gue di Bekasi, Iya. kerja pulang udah capek, kayak pada waktu itu nggak punya energi untuk, terus bingung mau kemana nih, Iya, iya. ke Kayak Bekasi, mana? Kebayang, Bekasi kebayang. atau apa. Terus kayak Bekasi kan tiap hari Kamis open mic-nya, tapi Kamis jam 7 gue masih kerja, Iya. jadi bingung, Gak dapat waktunya gitu. nggak dapat. Ditambah MLI bersikut-sikut. Saya cuman punya, jadi kalau saya komunitas stand up Indo tapi Bandung. Harus ada Bandung. Bahkan kemarin dia lucu nih ya, tapi nggak mungkin karena mereka nggak tahu juga, nggak apa-apa. Adminnya stand up, siapa ya admin stand up Indo info? Ini Oh, si stand up info. siapa namanya? Dito. Vito. Posting tuh show bulan Mei. Iya. Ada show gua. Oh iya. Gua DM. Kok sudah Izin Min, gua ada tanggal 12. Maaf ya Bang. Nggak apa-apa. Tapi kan maksudnya saya stand up dari 2012. Ya Allah. Saya dari 2012 lo stand up. Ya. Saya pernah lo stand up di Coffee Toffee. Kang Lekir. Yang penonton stand up sekarang pasti nggak tahu kan di mana. Kang Lekir sama Coffee Toffee di Kalimalang. Ngeri Nah, kali. Pak Ajis, tolong Pak Ajis, mungkin Pak Ajis nonton, potong aja video ini nanti. Pak Ajis, saya geologi, saya mohon maaf kalau misalnya saya punya salah-salah. Pak Ajis, saya geologi Kristoikov, saya komika, saya dari tahun 2012 sudah stand up. Suci 3 2013. Saya mohon maaf kalau saya punya salah-salah. Untuk teman-teman stand up Indo mungkin punya kesalahan. Mungkin pada waktu saya sebagai finalis Suci mungkin selama di MLI mungkin saya minta maaf sebesar-besarnya jika itu membuat pintu pertemanan tidak terbuka. Saya minta maaf Pak Ajis. Ini pertama kali gue minta maaf. Saya minta maaf. Mungkin saya punya salah-salah, saya minta maaf dan mohon dimaafkan. Suci juga gua ada mungkin namanya bocah. Iya, masih Iya, belum lagi. kan. Sama gua tuh dulu berawal dari anak introvert. Jadi nggak tahu nongkrong tuh gimana sebenarnya. Jadi mungkin sebenarnya ada di beberapa podcast tuh ada tuh potongan-potongan kayak gua dibilang ngefitnah keretan muslim. Terus dibilang iniin Babe Cabita gara-gara Panji ngomong trying to be funny. Gua lupa lah. Gua nggak bisa bilang bahwa itu bener atau begini. Mungkin itu gua ucapin tapi gua nggak sadar. Iya, dan Atas dasar bercanda pada waktu niatnya itu. nggak pengen nyerang sebenarnya. Yes, benar. Jadi mungkin gara-gara itu juga ditambah gua nggak pernah nongkrong, ditambah MLI. Makin nggak kenal orang sama lu. Ya, kan. jadi makanya dia bilang, minta maaf Pak Ajis. Kalau saya ada salah-salah Pak Ajis. Ini dari hati ya, lubuk hati paling dalam Pak Ajis. Saya sedih Pak Ajis, saya nggak di-follow stand up Indo sama tidak masuk ke grup. Ya, minimal diajak jadi volunteer stand up Jambore nggak apa-apa. Oke. Potong nih. Mana dikit aja. Iya. Terus gue pernah juga pernah dibilang gue yang ngomong bahwa ada tuh waktu itu zaman Komtung. Iya. Komtung ngomong awal, dibilang gue yang ngomongin G nggak tampil di stand up Indo Bandung. Ada itu gue bilang enggak itu gitu loh. Kalau itu lebih ke salah miskom. Miskom. Itu kan udah diklarifikasi juga ya. Iya, tapi kan gara-gara itu Gibah kan? gue sama G pun jadi berjarak. karena G itu adalah orang yang paling bersejarah buat hidup gue. Iya, Iya, tadi dulu lo ceritain. Iya, gitu. Jadi tolong ya,
Kayak pengen di follow aja Pak. Nah, komik 2012 ini masalahnya. Bukan komik baru gitu. Bukan yang baru open mic sekali terus tulis profesional komik. Saya CP. Enggak gitu. Jadi Iya. itulah kenapa alasan ke-trigger kan gue. Dan pada waktu itu Iya. jujur nih Pak Ajis ya. Waktu hostnya Suci Fest, Pajis. Iya. makanya gue tuh bener-bener tulis materi biar lucu. Itu momen Suci Fest lu. Wah, Suci Fest. gila sih. Gue open mic di Bandung. Oke. Gue open mic di Bandung. Udah tuh, lu tahu nggak? Nonton Suci Fest. Di situ lah. Itu kan parade tuh kan. Iya. Dari Suci 1 Sampai terakhir kan. Suci 1 sih Mas Ari Wibowo lucu. Saudarian. Enggak, Suci 1 itu yang wakilin Mas Ari, Suci 2 yang wakilin enggak diacak apa? Oh 3-2 gimana? Gue lupa deh. Pokoknya setelah belum gue tuh Ari Novianus. Pakai itu kan. Nah, Arya lucu banget, terus Ajis bilang kan, Arya ini kemarin waktu stand up saya gebom nih. Iya. Bagus sih ini. Gua tuh naik tuh, cerdas. Puji Tuhan pecah tuh. Iya. Wah, happy banget gua. Happy banget. Kayak kembali. Anjing. Ini nih stand up. Itu akhirnya semangat buat. Iya, kan itu kan adalah cikal bakal materi gua. Iya, Oh, yang buat Aman yang kemarin. ini gitu. Iya. Itu walaupun deg-degannya mampus karena kan di belakang di backstage itu ada TV gede, semua komik nonton. Iya. Yang mau nampil nonton. Nonton. Iya, di belakang. Oh. Takut gue kayak udah nggak akrab gitu. Maksudnya gue sadar diri gue nggak akrab. Gue datang tuh kayak orang asing gitu. Karena nggak pernah nongkrong kan. Jadi nggak akrab, udah nggak akrab, ditonton. Kalau nggak lucu, habis karir gue di situ. Gak punya muka gitu. Iya, lucu. Jadi ke belakang tuh kayak itu kayak komik baru gitu Pak. Kayak komik baru datang. Jadi kalau Sinar Bandung kan Iya, udah masih akrab. masih sering Oh, lah nongkrong segala macam, CS masih rumah itu gitu. Jadi gitu. Iya. Itulah alasan kenapa gua memilih untuk bikin show. pas udah lucu Nah, sudah. show deh. Dan kenapa memilih berapa kota tempat? Wah ini teoritis nih. Ini Waduh. ilmu marketing sih. Jadi waktu itu gua bilang tiba-tiba udah bikin aja poster. Tanggal berapa coba ya koordinasi sama Komunitas. tempat ya, pemilihan Iya, tempat. Kota. Inside media sosial gue. Oh, lu lihat dari apa namanya? statistik. Demografinya paling banyak di mana nih? Nah, Tapi fun fact-nya Semarang nggak. Tapi kenapa lu memilih Semarang? Feeling aja. Oke. Coba Semarang. Ya, Semarang. Intuisi. Itu isi, itu satu. Terus yang kedua, banyak banget yang nanya, kenapa harganya murah? Iya, murah banget. 50.000 dan 100, kalau yang Jakarta 75 dan 150. Iya, itu Betul, harga komik baru. baru kan? Iya. Ada sih komik baru. Komik baru lagi. Baru jadi Wih, kayak mulai mental baru ini. gitu ya. Mentalitas. Jadi lo. gini, Gila. gue belajar dari Keren. beberapa teman-teman komika, nggak usah sebut nama lah ya, Iya. tanpa mengurangi rasa hormat. Gue riset, kan gue orang marketing kan. Iya, iya. Gua orang marketing, gua orang brand, orang marketing dan gua ngurusin event-eventnya MLI. Jadi gua tahu. Pas gua tahu tanya beberapa teman-teman yang lagi show gimana hasilnya Tahun lalu tuh. tahun lalu Itu agak sedih juga. Dahsyat ya. menyedihkan Menjadikan tahun lalu banyak show yang cancel, pindah tempat. dan harga 150.000, 200. Iya. Harga yang sebenarnya masih Ya, masih jangkau bisa. kalau acara stand up gitu. Senang. Terus gua pelajarin lah. Hmm. Kenapa? Karena teman-teman ini lebih besar hari ini lebih besar sebagai konten kreator, Oke. bukan stand up comedian. Ya. Followersnya mungkin lebih banyak sebagai nge-follow dia karena dia konten kreator. Jadi belum terbiasa buat Spending. Gue sangat yakin Conversion itu kan conversion ini ya. itu Iya. harus dilatih. Iya. Aduh, bener lagi. Jadi lu membangun Kata kuncinya itu. Iya. Jadi gini, nggak selamanya lu punya 130.000 follower, 200.000, 400.000, 1 juta followers itu bisa ke convert Ya. to sales. Iya. Kalau enggak lu latih Iya, iya. Otot ininya ya. otot belinya. Otot Jadi beli. lo dari yang murah dulu, sold out, ntar naikin dikit pelan-pelan. Gitu. Jadi gue belajar itu. Gue bandingin sama Gusman sih, Ke. Iya. Ini gue respect sama Gusman. Karena Gusman di Bandungnya rajin stand up. Iya. Jadi seimbang Tahun 2 antara kali show dia. yes, antara stand up-nya sama kontennya Iya, setara. iya. Oke. Jadi kalau udah ngeblend, ya. Iya. teman-teman yang lain mungkin tidak. Hmm. Ketika namanya besar di stand up,
Iya. Mungkin lebih besar daripada gue. Digital juga bagus. Besar, tapi udah lama nggak stand up. Oke. Orang nggak tahu. Orang hari ini taunya siapa? Yono Bakri. Orang taunya siapa? Mungkin hari ini karena ada Suci 12, Rizky Ambon. Iya. Orang taunya siapa? Ate. Karena lebih sering mereka, walaupun mereka konten. Iya. Kuncinya harus balance. Harus ngeblend antara lu stand up harus banyak sama konten banyak. Iya, benar-benar. Jadi pada waktu itu gua berpikir bahwa gua harus hancurin ego gue. Jadi, ya ampun. Gua harus hancurin. Mental guys, ini mental. Keren. Skena stand up besar, Iya. tapi Gian kecil. Oh, jadi harus sadar juga posisi kita di mana nih di skena ini. Yes. Iya. Nama gua kalau ditanya, Gian Suci 3 Legend. 2012, Iya. 2013. Tapi besarnya di 2013. Iya. 2000 IP-nya canggih. Canggih nih. 2026 Gian konten kreator. Nggak ada ya? Gua kan Iya. mungkin yang tahu lo konten nggak tahu lo dulu stand up. Nggak tahu. Bang lu stand. Wah, Bang lu stand up. Nah, Itu banyak yang terjadi loh. Bang. jadi Iya. Gian yang legend itu Wah. adalah Gian masuk komunitas. Gian yang besar itu adalah Gian Suci 2013. Iya. Gian hari ini Gian yang besar di konten kreator. Iya. Komunitasnya besar, industrinya besar, Gian-nya tetap kecil. Di Gian bagi stand up. CH-nya kecil di stand up. Akhirnya gue memutusin untuk Iya. 50.000. Fun fact, gak ada untungnya pasti. Iya. Jadi gue nabung Iya, invest jangka panjang. untuk invest mulai dari nol. Karena lu pengen seriusin lagi nih. Jadi lu Pengen seriusin show besarnya setahun sekali, show kecilnya sebulan 3 kali. Aduh, bagus banget. Tiga kali kan nih, Bang? Kenapa? Gua ngejar ketinggalan gua. Oh, iya. Ini dia harus nih. Serius. Iya, seminggu 3 kali. Nah, Sebulan 3 kali. gua bikin kolam sebulan 3 kali dan gua bikin kolam gue. Kolam Iya. politik yang sesuai dengan pola pikir gue. Iya. Seniman yang ngerti funnel marketing, guys. Iya, Pak. Ngeri kali. Jadi gua kan Ngeri kali. gua tuh bukan yang pro pemerintah kontra pemerintah hari ini. Gua Iya. adalah orang yang mengajarkan bahwa perubahan itu dari hal kecil dari kita. Makanya di show Iya, lu gua ngomongin ngomongin iya. kultur. Sama Kultur. kultur. Iya. Itu gua kumpulin. Orang-orang yang semahaman ini. Sama orang-orang yang mau jadi konten kreator politik gua kumpulin. Oh. Untuk Dia- karena industri politiknya harus jalan. Iya. Jadi industri Industrinya, politik industri jalan, politik. industri giannya juga harus jalan. Iya, ajak aku Bang gitu. Iya. Ayo. Jadi gua bikin namanya Forum Gibah Demokrasi. FGD. Diskusi kan? Singkatannya Bagus. Kalau soal konsep nih, Diadu. boleh diadu, Bang. Jadi gua bikin FGD. Hari ini batch 1 udah full. Iya. Lu masuk aja. Iya. 25 orang yang gua akan bimbing tiap hari ngonten. Oke. Collab sama Instagram gue. Respect. Biar apa? Biar gue harus ada industri politiknya jalan. Dari 25 orang ini gue akan bikin yang namanya, jadi kayak ada podcastnya, ada stand up-nya, ya aman ya, yang FGD-nya Iya. jadi ada FGD live. Hmm. Konsepnya tanya jawab, ada bawa bintang tamu mungkin segala Iya. macam. Jadi bukan ngobrol berdua tapi ngobrol rame-rame. Iya. Habis itu gue stand up. Jadi ada latihan Oh. keroyokannya ala Panji. Iya. Ala Panji. Lo ada sesi diskusi tapi lo tetap jadi Tetap komedi. latihan buat stand up. Latihan dan mungkin lebih ke ngelatih gua untuk bisa Dialektika dialektika juga gitu. sama penonton. Ada kekuatan gua di situ. Ya, lu kerutuk banget nih. Ya kalau lu lihat kemarin riffing ya. riffing. Makanya Bang, ini mah materinya setengahnya riffing ya. Tapi Kalau talk gitu ya. kemarin itu materi gua tuh Banyak yang nggak keluar ya. 60% nggak ada, nggak Nggak keluar, keluar. 40% Iya, doang. iya. Ini banyakan interaksinya nih. Ya, karena tiba-tiba di belakang udah lampu gini. Udah habis. Pos, geraham posnya buat TikTok. Udah mau Bayangin, Aduh. gua digituin pada saat gua masih riffing. Hah? Gimana? Kok Ya bisa? ampun. Tapi benar, show gua yang 2021 gua riffing. Riffing ya. Iya, 45 menit. Gila. Jadi show Gila. gua tuh hampir 2 jam. Strong point-nya di sini. 45 menitnya Riffing. riffing. Nah, akhirnya gue melatih itu. Jadi gue bikin FGD Sebulan 3 kali. sebulan 3 kali, mungkin 2 kali Jakarta, 1 kali Bandung. Untuk kumpulin, untuk gue punya konten juga. Gue posting selama ini gue postingnya konten Iya. konten politik, Terus sekarang potongan politik stand up tapi nih. stand up, Stand up, Oke. iya. gitu loh. Masih di ranah politik tapi bentuknya formatnya stand up. Bentuknya formatnya stand up. Biar apa? Ya itu biar ngelatih penonton, ngumpulin penonton. Oh, Iya. gini tuh stand up. Oh, gini. Iya, Ngumpulin masa. Karena sebenarnya adalah kalau lu sadar, Panji itu memulai dari yang kecil juga kan. Sama. Dia dulu Benar, awal benar. 75.000. Jadi gini, Benar. ini ilmu apa ya? Menurut gua ilmu teori gua lah. Iya. Ada gini. Sebenarnya rumus stand up
simpelnya adalah ketika orang udah kenal lu mau ngomong apapun lucu. Iya, karena Rumus udah dasar. Wah, gila. Rumus logik. istilahnya Bener tuh, lagi. menerima buat ketawa gitu. Iya. Ditambah kalau satu frekuensi. Iya. Contoh, Pak Prabowo ngomong nanya MBG. Ini bisa jadi contoh ya. Iya, iya. Iya. MBG bagus bermanfaat tidak? Jawabnya tidak. Tidak. Kenapa? Dia di hadapan masa yang kontra dia. Iya. Tapi kalau dia ngomong itu di Partai Golkar, di sayap Iya. di kumpulan-kumpulan orang yang dukung dia, Bagus. apa aja, Ah. bagus. Dalam arti apa? Kalau lu bisa ngumpulin orang-orang yang suka sama komedi, lu suka sama pemikiran politik lu, Iya, benar. dan lu mulai dari situ, Ya. mau orang bilang nggak lucu, lu fokus di sini. Karena yang di sini yang bilang lu lucu. Benar lagi, benar. Gak usah pedulin yang nggak disukain. Dan dari sini lama-lama akan membesar, Nyebar, ya. nyebar Iya. akan jadi besar. Itu yang akan gua lakukan. Bener-bener grinding ya. Grinding banget ya. Branding banget. Nah, karena gua ya tadi dianya kecil. Dianya kecil, skenanya mah Mental gede. gitu. Mental. Iya. Nggak gampang lu bisa bilang bahwa lu tuh bukan siapa-siapa. Iya, benar itu. Nggak Sementara lu udah mulai lama banget. Dan pasti ada yang bilang, wah lu bang aja. Udah, gua kasih 200.000. Gak Dari kena nonton tuh. siapa lu? Iya. Terutama nggak gampang untuk orang yang memang udah punya capaian kayak lu, Bang. Iya. Itu Sama satu lagi ilmu bikin event, kalau menurut gua adalah pilihannya cuma dua. Uangnya banyak, exposure-nya banyak. Lu harus pilih salah satu. Gak bisa rakus. nggak bisa. Bisa, dua-duanya bagus banget. Tapi kalau Tapi lu harus pilih salah satu. yang lu fokusin apa? Jadi kalau misalnya lu bikin event, lu yakin ini nggak laku, minimal exposure gitu. minimal exposure yang gede. Exposure itu. Gua buka-bukaan aja. Dari semua kota tuh mungkin ada sisa 20-30 kursi yang tersisa. Yang tersisa. Nggak Soal yang solid banget tuh Surabaya. oke. Bandung tuh kemarin masih ada sisa-sisa Oh, di dikit. Surabaya dapat. Gua Oh, kumpulin Oh lu cari orang buat ngisi. invitation. Invitation. Kenapa Pak? Dokumentasi. Iya. Iya, iya. Dan siapa tahu, Portfolio ya. siapa tahu hari ini Dono itu bukan di sana ya? Apa? Dono Surabaya. Waktu itu gua pakai Firza, Oh, Firza. Iya, iya. Hari ini dia datang lu gratis. Tapi besok kalau dia suka, dia akan bayar. Dia akan bayar. Iya. Gitu. Ilmu itu tuh, ilmu bandar. Iya. Tester lu, tester. Tester aja dulu. Betul. Tester. Betul. Dan gua crossing tuh, makanya ada podcastnya, gua crossing masanya mereka. Iya, dengan format podcast di awal. Iya. Dan makanya ada satu, kemarin gua bawain materi itu, materi yang gua nggak mengincar ketawa sama sekali, yang Di akhir. di Iya. Karena yang gua incar tau apa? Orang ngangguk. Karena biar lo nyari orang yang satu paham dulu nih, Iya, gua nggak cari ketawa, Yang gua cari sepakat. ngangguk. yang sepakat sama pemikiran lu. lo. Bener sih. Ini target market. Checklist. Iya. Gue beres cowok, gue VN ke dia. Di Cigen ngomongin anjir, gue kaget gue dia punya pemikiran kayak gini. Di Urip itu Ada pemikiran juga. bukan hanya ada Urip komedi, tapi ada Urip kreatif yang membawahi sayap Konten-konten media politik juga. Oh, oke. Dirty Talk namanya. Ya, oke. Gua ini sayap politiknya. Oke. Gitu makanya Beres cowok lu, gue langsung pas ke lu dia ngajak gua gitu kayak. Wah itu Dan ini gila banget sih. ada bini gua selalu bilang, wah ini bawain nggak ya bawain. Karena gua tahu nggak ada. ini gak akan lucu. lucu gitu. Nggak akan lucu. Nggak Emang akan formatnya lucu. bukan dibikin Nggak lucu. ada. Gua tuh bener-bener yang, gua cuma ngebuka wawasan orang, coba bener nggak? Iya. Dan yang bikin gua happy bukan ketawa, orang pas nonton dan semua reaksi tiap Iya, kota, iya, tiap iya. kota awal pasti gini. Soalnya ini mau arahnya kemana Oh, sih? ada, ya. Mau arahnya kemana? Oh situ. Pas gua masuk tuh set baru Ya. nah, oke. kena Itu. nih. Ini yang akan jadi Udah penonton gua. watermark. Ini yang akan jadi penonton gue next Iya, ya. iya. Iya. Gitu loh. Kan balik lagi ya, Ya lu mau ngomong ampun. di stand up lu mau ngomong apa? Iya, betul. Sabar, ya. Gitu kan. Iya, Ya kan nggak cuma sekedar cari lucu-lucuan aja kan. Misalnya kalau gue pengen jadi wadah stand up gue tuh jadi pola pemikiran-pemikiran gue Iya, dan iya, dasar-dasar iya, gue tuh. iya. Dan nggak itu sensitif banget. Iya, Nggak asli. semua- Asli itu. Ini unpopular tapi harusnya di kayak gini. Tapi bener kan, karena kalau lu dengar kayak anjing di brainwash nih gue nih. Kayak gue langsung bilang aja. Terus dia bilang, ya beberapa orang mungkin kayak gitu kayaknya. Ya nggak tahu ya, tapi pemikiran gue sih pada waktu bikin materi itu ya, ya gue resah aja dengan, tapi kan basic premisnya adalah standar ganda Iya, Iya, iya. manusia. Ada- benar.
apapun ya. Coba Apapun. contohnya itu gitu. Betul. Iya. Iya. Ya itulah. Makanya kalau nonton, kalau pengen nonton, Sorry, ini gue kasih sih. Gue akan Iya. bahas undang-undang pelecehan seksual. Bagus, Pak. Oke, nah itu tanggal berapa? Bagus. Show-nya yang di Jakarta. Ya. Ini tinggal sisa Jakarta berarti ya? 16. Sisa Jakarta ini. Gitu ya, Jakarta 16. Habis itu mulai Juni gue akan Rutin bikin. sebulan 3 kali. Itu di Jakarta Dengan tanggal- isu terkini. Oke. Gila sih itu. Dengan isu terkini. Jadi kita akan bermain dengan isu Ada mingguan. isu apa nih? Mingguan itu Gas. aja. Jadi kayak tadi habit lo baca berita itu dibawa ke Ya, dalam. mungkin ini perpaduan antara diskusi-diskusi politik, podcast politik, stand up, dan konsep Radit yang baca cerita. Iya, Ya, tapi ya. ini politik. Baca, karena sebenarnya gue pernah melakukan itu dengan gini. Yuk, lo pengen gue bahas Bahas tokoh apa? politik siapa? Gue pernah Oh, nyoba oke. Oke. Improv jatuhnya ya? improv. Improv. Nah, gue pengen cerita nanti. Jadi lo punya keluh kesah apa? Iya. Dia ceritain, gue Gini nih. riffing lah. Oke. Gua ini ya gitu, tapi nggak semua tadi pasti akan ada satu beat yang ini bukan untuk lucu, ini untuk mengubah mencari pola pikir Iya. lu, meriset pola Iya. pikir lu. Iya. Gitu. Ya ampun. Bahaya banget itu. Asli, Pak. Ini Itu kan insightful, cuma Pak. Oke. Itu bahaya banget anjing. Itu gue deg-degan selalu, deg-degan tiap kali. Bahkan di atas panggung mau ngomong itu, Iya. gue deg-degannya mampus. Gue deg-degannya mampus. Karena ada bobotnya beda nih. Iya. Premis itu. Unpopular. Unpopular. Wah, Unpopular. sangat Sangat. unpopular opinion. Iya. Wah, ngeri itu. Tapi fakta. Tapi kalau dipikirin Iya. Lo ngeliat, lo nyata ngeliat. dan itu. bersyukurnya gue disupport juga sama bini gue yang punya pola pikir yang Iya. sama gitu, malah Iya, iya. yang ada tuh yang gue bilang lu lihat aja postingannya Jeffrey Nicole. Iya, itu lo Iya. contohin ya. Bini gue. Bini gue lihat saya, masa komennya begini. Oh, Wah, iya. anjing iya. Harga Anda. Karena Iya. wajar bang, lo cari kerja, dia sibuk belajar. Oh iya. Secara iya. timeline Iya. mungkin. Oke, buat yang penasaran Iya, nanti bener. 16 Mei 16 Mei di Galeri Museum Taman Ismail Marzuki. Oh, ya. Tahu kan itu. Bakal ada Siapa ininya? yang stand up-nya bakal ada Mega, Mega Salsabila. Mega Salsabila, bakal ada Megdani, Megdani. terus ada Jono Jono dari Kediri. dari Kediri. Kocak sekali. Iya, Jono dari Kediri. Pegawai PFN. Pegawai PPL. Pegawai PPN. Terus ada Pacar Bukti masih? enggak, Likardi. Oh, Likardi. Enggak tahu nih gue mau naik atau enggak. Oke. Bagus ya. Podcast sama podcast. Paskin sama siapa? Belum ini. Ada Haris Azhar dan Salim Doer. Wih, gokil. Salim doang. Haris Azhar. Haris Ini Azhar ya. dan Salim. Dan gue kasih tahu deh, ini kalau orangnya datang ya, tapi mereka Bukan beli kaleng tiket. sarden guys. Kalau mereka beli tiket, mereka udah beli tiket, tapi kalau Oh, jadi datang. datang, apa yang lu lihat di Aiman akan gue pertunjukkan di. Karena yang akan datang yang nonton adalah Broron. Broron beli tiket, Bang Broron. Yang Gila, dimana gila, gue gila, akan gila. bentrokin sama Salim Doer. Buset. Dan ada juga yang udah beli tiket, Alimudin. Iya. Yang debat sama Haris Oh, iya. Azhar di acara apa? acara Aiman. Iya, dia Iwan. Dia juga datang nonton dan gua akan bentrokin. Gila. Jadi kalau lu pengen lihat acara Aiman secara live Star Live. tanggal 16 di Amannya, gua akan bentrokin mereka. Kocak. Jadi gua cuma gini doang di atas panggung. kayak Aiman. Kayak Aiman gini doang. Tapi tunggu jeda iklan baru. Tunggu jeda. Gini doang. Bentar, tahan dulu. Boleh. Silakan Bang. Mediator. Mediator doang. Aigian emang Aigian. Gitu itu. Haris Azhar, Salim Doer. Ya, Di Galeri Museum Taman Ismail Marzuki. Tiketnya masih ada, dikit lagi bisa dibeli di tip-tip. Tip-tip ya. Tip-tip ya. Oke, gitu guys. Thank you banget Thank you, kalian, thank you, luar thank you, biasa thank you, banget thank you, thank you. sesi. Insightful dan gratis. Ya. Bisa kali ya kita ajarin marketing untuk teman-teman stand up ya. Wih, banget. Karena Gua penting. gue tuh Maksudnya dari sisi yang lain ya, sisi yang unpopular strategi ya. Iya. Kan Pak Haji juga sering kan ngasih tahu sering tentang ya. cuman bagaimananya. apa namanya tadi ya, mungkin kayak hal yang kayak gitu tuh nggak kepikiran gitu. Karena dia mah udah Iya. kayak nih. Strategi marketing stand up dari nol, dari yang bukan Iya, dari siapa-siapa. macam-macam. Iya. Karena lu udah bikin 2013 sebelum ada di Suci lu udah bikin. Dan Ya. aku sekarang lu mulai lagi dari nol gitu Iya. bikin Karena show yang gini, kurang menurut gue ya, orang ngajarin crafting Materi. artsnya, materi itu kan udah
lumayan banyak ya. Tapi begitu itu udah jadi, gimana Nah, cara ritualnya. bikin laku? Kemarin Gimana gue bilang, cara? gue ajarin Sandi Supron kemarin. Iya. Gue bilang, bang, kan takut tuh ya. Dia mau stand up bikin show gimana ya? Oh. Gue bilang, ya karena penonton lu konten. Iya, dia kan konten kreator banget kalau kalau bilang. Cold Market. Semoga, dan kalau nggak salah Sandi mau jalanin, ya semoga jalanin. Karena itu bagus banget kan. Dia mau bikin sama, akhirnya gue ajarin bikin acara reguler. Sebenarnya kan kecil aja, kecil-kecil. si Bentani udah ngelakuin kan. Iya, dia udah Iya, jalan. Bentani udah jalan. Tadi Tapi udah nonton kemarin. terus gue bilang, tapi gini, penontonnya, kolamnya lu tentukan. Oke. Kolamnya lu tentukan. Mau yang kayak gimana kolamnya. Iya. Dan itu harus sebenang merah dengan apa yang lu bicarakan di media sosial juga. Jadi saling Iya. yang mensupport. Online offline. Gue bilang, Iya. nggak lu bikin aja acara kumpul anak abah udah. Iya sih, kecil. Kemarin dia habis konten sama Anis lagi. Iya, bikin aja Biasa di Sukron. Iya kan cool. Iya. Gue bilang, Lu market anak apa banyak loh. Iya, bener. lah lu kan sekarang jadi anak abah nih di Pak Anies. Iya. Itu kolam lu. Ya, lu di situ, lu mau ngomongin Prabowo, ngomongin Iya. Ganjar, lucu pasti. Pasti Karena lu mereka semuanya bener lagi. referensinya sama. Udah Effort. gitu misteri guestnya nanti bisa Iya. unik kan? Effortless gitu loh, effortless Lucu banget. nulis loh. Gue yakin Sandi masuk, Jadi- dia cuma bilang gini. Dia cuma bilang Prabowo kalau ketemu burung pasti stres. Di kupingnya masih ada, tidak, masih lucu. Karena dia anak abah. Karena dia anak abah. Iya. Ini trik nulis stand up sesuai market lo. Iya. Bagus banget, bagus. Ini sebenarnya triknya trik corporate. Iya. Iya. Tapi dibawa ke Dibawa ke Market luas. Iya. Tapi tinggal Iya, ditentuin nih mau siapa nih gitu. kita bikin acara yang marketing. Iya. gokil. Iya, lucu ya. Bener Iya. sih, bener sih. Iya, jadi kayak konsultan kayak, oh pasar lu di mana nih? Jadi kita nggak ngelatih bukan komput materi, komput market. Iya. Soalnya miris Pak, tahun lalu tuh gue banyak show yang Aduh. akhirnya gagal. Komput market, komput market kita. Bener, itu starting point-nya dari situ. Ayo bikin, mau gua. Nah, Jadi kayak kelas berapa orang, jadi kita kayak man to man kayak ini, oke lu Iya, mulai lu dari mau sini kemana nih. nih? Ya, Iya. market lu apa nih? Iya. Bagusnya Iya. ini tapi ini khusus yang udah lucu ya, maksudnya. Jadi udah nggak mikirin materi, Karena udah Iya. mikirin jualan. produk udah selesai nih. Produk udah selesai. Jadi ini produk, ini Kita produk jadikan, marketingan. kita jadikan guys. Iya, produk udah Kita jadi. jadikan. Sekarang tinggal mendistribusikan Kemana? dan memarketingan. Yes. Iya, jadi Yes. jangan ngomong materi ke gue. Benar. Masih ada Masih ada- Rin Hermana kan lagi private class tuh. Iya. buat Rin Iya. di sini. Ini juga Benar. banyak. Nah, Oh, nah, iya, kalau benar. buat kelas market, kalau mau yang sudah lebih besar, Iya. Iya. kanji. Kalau yang mau anjir nih Mari gimana ya? merintis nih, gitu. Ah. Nah ini Iya. kita Karena ajarin. beliau udah membuktikan dengan bikin show 4 kota, 4 kota, 50.000. 50.000. Ada yang beli. Enggak. Dia sudah membuktikan dari 2012. Iya sih, itu udah belum. Gue 30.000 tiket gue itu. 30.000 ya? Gua. Lumayan Bang, naik 20.000. Iya makanya normalnya 50 waktu itu. 2013 nonton Ernest di GKJ Gedung Kesehatan Jakarta 70.000. Iya kan cuma beda 20. Karena kan gue kembali ke era itu. Iya. Gitu. Kelas Bung. Oke ya. Oke. Thank you. Terima kasih, Terima Bang. kasih, thank you. Wah mantap nih. Seru banget Bang. Seru. Thank you, Bang. 16 Mei Taman Ismail Marzuki. Yoi. Aman ya? Ayo. Nengok kanan kiri dulu.